Apakah ada nih trauma yang dialami oleh anak-anak nih dokter? Dari usia kapan saja, ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Biasanya nih dokter, penyebab tersering trauma pada anak nih apa nih dokter? Penyebabnya itu biasanya yang paling sering adalah kekerasan, ya. Peranan orang tua atau orang sekitar itu untuk mencegah atau juga membantu anak-anak yang sudah mengalami trauma ini gimana dokter? Mendekati anak, mau membimbing anak, ya betul-betul pastikan dulu kondisi mental kita sedang dalam keadaan yang positif juga, dalam keadaan bagus, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan kali ini saya kembali dengan di tengah-tengah kita narasumber yaitu Dr. Muhammad Surya Husada, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan beliau adalah Ketua Departemen Dokter ya, Ketua Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Gimana dokter harinya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dokter ya. Senang sekali bisa hadir di tempat ini lagi. Hadir kembali nih dokter. Hadir kembali. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami nih, berkali-kali dipanggil. Tetap bersedia ya dokter ya ke depan nanti. Iya siap. Iya terima kasih dokter. Jadi ini hari ini dokter yang kita bahas ini bakal tentang masalah trauma masa anak nih dokter. Penyebab dan pencegahannya. Baik. Kita mulai saja ya dokter ya. Boleh silakan. Jadi dokter, ini kita bicara tentang trauma. Apakah ada nih trauma yang dialami oleh anak-anak nih dokter? Baik, terima kasih ya. Trauma ya, jadi memang kejadian traumatik ya, atau sering ya dibilang trauma ya, itu bisa terjadi pada setiap orang ya, dari usia kapan saja ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua ya. Nah, tapi memang kalau pada anak-anak memang sangat besar pengaruhnya, sangat besar dampaknya ya, bagi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kejiwaannya nanti, karena bisa terbawa sampai ke masa dewasanya, sampai ke masa besarnya nanti. Oh gitu ya dokter. Jadi ada nih kasusnya dokter. Biasanya nih dokter, penyebab tersering trauma pada anak nih apa nih dokter? Ya baik, terima kasih. Jadi penyebabnya itu biasanya yang paling sering adalah kekerasan ya. Tindak kekerasan yaitu bisa secara fisik ya, secara fisik maupun secara psikologis ya, ataupun bisa secara seksual ya, sifatnya kekerasan psikologis ataupun kekerasan seksual ya. Nah, contoh kekerasan fisik ya, misalnya si anak tersebut mendapat, mohon maaf ini ya, pukulan ya, tendangan ya, tamparan ya, ataupun baik menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan alat-alat yang lain seperti itu ya. Kemudian secara kekerasan psikologis itu bisa berupa kemarahan ya, mendapatkan makian, bentakan ya dari orang tua ataupun orang dewasa lain yang sekitarnya ya. Nah, kemudian ataupun pengucilan ataupun penelantaran ya dari orang dewasa di sekitarnya. Kemudian secara seksual yaitu contohnya yang paling jelas bisa berupa perkosaan contohnya ya, ataupun pelecehan seksual seperti itu. Ya, jadi termasuk itu yang ini dokter ya, bullying apa tuh, kalau perundungan kalau kita bilang anak-anak di sekolah mungkin ini bisa saja. Betul sekali ya itu betul ya, perundungan ya istilahnya itu bully ya. Iya benar. Ya, pembulian itu istilah di Indonesia kan perundungan memang ya. Itu juga ya, cuman kan memang kalau bully ini biasanya lebih sering dari teman-teman sebayanya, kawan-kawan ya. Bisa saja ya dokter ya. Tapi kalau kekerasan biasanya dari, kalau nggak dari orang-orang tua atau orang dewasa sekitarnya, dari misalnya abang-abang kelasnya gitu ya, yang lebih besar sedikit dari mereka biasanya. Iya benar dokter. Jadi dokter ini kan dokter cerita tadi bisa di usia kapan saja nih bisa mengalami trauma gitu dokter. Ada nggak pengaruhnya dokter terhadap perkembangan ke masa depan nih dokter? Semakin kecil apakah semakin buruk, atau malah misalnya nih dokter karena dia masih balita mungkin tidak terlalu masuk ke atau gimana dokter secara umur nih dokter? Iya, jadi betul sekali. Jadi trauma itu pada anak-anak itu sangat kalau dibiarkan ya, dampaknya akan sangat berat bagi perkembangan
mental si anak, ya, perkembangan kepribadian si anak, ya. Nah, biasanya anak akan mengalami ketakutan, kecemasan, ya, terhadap hal-hal yang dapat mengingatkan dia terhadap kejadian trauma tersebut, ya. Nah, bukan hanya terhadap misalnya pelakunya saja, ya, tapi hal-hal lain, ya, misalnya orang yang ataupun benda-benda yang bisa mengingatkan dia dengan situasi saat terjadinya kejadian trauma tersebut. Jadi misalnya mohon maaf, misalnya dia mendapatkan kekerasan dari seorang laki-laki dewasa, ya. Nah, dia akan menganggap bahwa misalnya orang laki-laki yang seperti yang pelaku tersebut, ya, misalnya gimana fisiknya, ya, misalnya orangnya berkumis tebal, ya, atau berjenggot tebal, berewokan seperti itu. Nah, jadi dia nanti akan menganggap bahwa orang-orang dewasa lain yang mempunyai penampilan yang sama seperti atau yang mirip seperti itu, pelaku tersebut itu adalah sebagai orang yang sama juga, gitu, ya. Nah, sama juga kerasnya, kasarnya, ya, kejamnya seperti itu, ya. Nah, kemudian juga bisa terhadap benda-benda ataupun situasi atau tempat, ya. Jadi mungkin itu terjadi di mana, gitu, ya, di suatu tempat. Nah, jadi dia akan menghindari tempat tersebut ataupun tempat-tempat lain yang mirip dengan tempat tersebut. Nah, dia tidak akan mau ke tempat tersebut. Jadi misalnya seperti itu, ya. Nah, sebetulnya bukan hanya dari kekerasan, ya, bisa juga sih dari anak-anak korban misalnya bencana alam, ya, bisa juga, ya, terutama bencana alam yang besar lah, ya, yang banyak menemukan korban jiwa, ya. Kemudian dari misalnya kebakaran hebat yang sampai menghanguskan rumahnya, ya. Gitu, ya. Kemudian bisa juga dari kecelakaan lalu lintas, ya, sampai mungkin merenggut nyawa anggota keluarganya, ya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi juga menjadi penyebab trauma pada seseorang anak, ya. Jadi itu sudah termasuk gejalanya juga, ya, tadi dokter, ya, kecemasan, ketakutan yang, karena kan gini dokter, kadang-kadang kan pada anak kita kan kalau penyebabnya jelas kita tahu, oh si anak korban bencana itu kan, tapi kalau ada beberapa nih misalnya nih kekerasan seksual yang kita nggak tahu, jadi tanda dan gejalanya seperti dokter sampaikan, ya, mungkin timbul ketakutan-ketakutan yang nggak wajar, gitu, yang kadang aneh kok dia takut, mungkin gitu, ya dokter, ya. Betul, ya. Jadi memang dampaknya kalau secara langsung, ya, secara dekat, secara langsung itu anak yang mengalami suatu kejadian traumatik, ya, itu bisa mengalami yang disebut sebagai suatu reaksi atau gangguan stres akut, ya. Nah, kemudian yang ini juga bisa berkembang menjadi itu yang mungkin lebih terkenal istilahnya PTSD, ya, post traumatic stress disorder, atau di Indonesia kan gangguan stres pasca trauma, ya. Nah, jadi anak-anak yang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini, dia itu gejala-gejalanya khas sekali, ya. Jadi yang pertama itu dia namanya bisa mengalami suatu keadaan seperti re-experiencing atau seperti mengalami kejadian tersebut kembali, ya, kejadian trauma tersebut kembali, walaupun terulang, gitu, ya, dokter, iya, terasa seperti terulang, padahal tidak, begitu, ya. Nah, padahal dia tidak sedang diapa-apain, tidak sedang ngapa-ngapain, gitu, tapi dia merasa seperti sedang mengalami kejadian tersebut kembali, ya. Nah, ataupun mengalami seperti terhayal, terbayang kembali peristiwa tersebut, ya, atau istilah itu flashback, ya. Flashback, iya. Jadi pada saat mengalami flashback tersebut atau istilah lainnya experiencing tersebut, itu perasaannya itu takut, cemas, ya kan, ketakutannya itu yang bisa sampai sangat hebat sekali, bisa sampai berbentuk serangan panik, ya. Nah, itu dia memang betul-betul seperti mengalami kembali kejadian tersebut, ya. Jadi bisa ada gejala-gejala seperti orang yang cemas sekali, ya, dadanya berdebar-debar, berkeringat dingin, ya, mual, muntah, ya, bisa ada gejala sampai fisik, mau ya, pingsan, iya, ada juga gejala-gejala fisiknya, ya. Tekanan darahnya meningkat seperti itu, ya, sampai mau pingsan seperti itu, ya. Nah, kemudian gejala khas lainnya adalah yang tadi penghindaran, ya. Jadi menghindari hal-hal yang bisa mengingatkan dia dengan situasi, tempat atau orang, ya, yang terkait dengan kejadian tersebut, ya, avoidance, ya. Nah, kemudian satu lagi adalah
penumpulan emosional ya, penumpulan emosional dan fungsi kognitifnya ya terjadi penurunan. Jadi anaknya lebih susah untuk berkonsentrasi ya, kalau di belajar sekolah, atau bekerja di sekolah ya. Susah untuk berpikir, berkonsentrasi, belajar ya. Kemudian juga dalam bergaul dengan teman-temannya juga akan mengalami hambatan seperti itu ya. Nah, susah untuk diajak bermain bersama ya, menghindari banyak orang seperti itu, lebih senang menyendiri gitu ya. Nah, ya, jadi ini kalau dibiarkan berkelanjutan nanti bisa terbawa muncul gangguan-gangguan kecemasan yang lain, bisa nanti akhirnya si anak ini bisa mengalami misalnya suatu fobia ya, fobia ataupun gangguan cemas menyeluruh namanya ya, ataupun gangguan-gangguan kecemasan lainnya ya, itu dampaknya. Jadi ini trauma masa anak bisa saja menyebabkan kelainan-kelainan penyakit mental di masa depannya ya dokter ya. Betul ya. Mengganggu kesehatan mental si anak gitu dokter ya. Betul sekali. Jadi ini dokter satu lagi nih dokter. Jadi bisa nggak nih katanya nih kalau anak pada saat kecilnya dia mengalami trauma, kemudian pada saat dewasa dia menjadi pribadi yang toksik, pribadi yang melawan norma gitu, melawan hukum, bisa nggak dokter ini menyebabkan si anak menjadi seperti itu gitu? Ya bisa, sangat bisa sekali ya. Jadi tadi itu ya, jadi tergantung dengan situasinya dan bagaimana si anak memaknai ya, menggunakan istilahnya mekanisme pertahanan egonya ya untuk menghadapi peristiwa yang menyakitkan hatinya tersebut ya. Jadi ya tadi bisa satu dari yang paling sering tadi ya, anak-anak jatuh ke misal tadi ya gangguan stres pasca trauma ya, kemudian selanjutnya bisa muncul setelah dia besar dewasa tadi ya, disebut gangguan-gangguan kecemasan ya, yang paling sering itu fobia misalnya, jadi fobia ya terhadap hal-hal yang mengingatkan dia dengan situasi tersebut atau kejadian tersebut ya. Nah, tapi bisa juga jadinya ini ya, anak menggunakan istilahnya itu mekanisme identifikasi ya. Jadi menganggap bahwa misalnya tindak ini terutama apabila dilakukan oleh misalnya orang tua ataupun orang-orang dewasa yang memang anggota keluarganya dia percayai ya dokter, dia percayai gitu ya, yang tempat dia bergantung harusnya memberikan perasaan aman, nyaman ini malah ini memberikan suatu teror, ketakutan ya pada diri si anak. Nah, akhirnya dia menganggap bahwa mempelajari, kalau begitu seorang laki-laki itu misalnya, ini contohnya kalau dia anak laki ya, wah harus seperti ini gitu ya, harus laki-laki harus seperti ini, harus keras, kasar, harus suka menggunakan tindakan-tindakan fisik, kekerasan fisik seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dia akan menjadi pribadi yang seperti itu juga gitu ya. Akan menjadi pribadi seperti itu. Jadi dia menggunakan modeling istilahnya, pembelajaran yang salah seperti itu ya. Nah, dia akan menjadi pribadi seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan dia akan mengalami istilahnya itu namanya kalau pada anak-anak remaja namanya gangguan tingkah laku ya. Nah, yang ini kalau terus berkembang sampai masa dewasa bisa menjadi suatu gangguan kepribadian antisosial, atau itulah yang sering disebut kalau orang awam bilang psikopat ya, orang-orang psikopat ya yang suka menggunakan kekerasan ya dan tidak atau kurang memiliki perasaan tega seperti itu ya. Jadi bisa saja karena trauma masa kecil nih, betul dokter. Itu sering trauma masa kecil juga ya. Jadi mungkin pada kita juga sebenarnya mungkin perlu digali ya, punya trauma masa kecil gitu, bisa nggak dokter? Misalnya kita nih sudah dewasa nih dokter, kita ternyata saya punya luka batin nih waktu dulu gitu, ini bisa di flashback nggak gitu dokter ya? Itu ya bisa saja, tapi itu biasanya kalau kita memang ada masalah gitu ya, atau ada hal-hal yang misalnya gini ya, kenapa ya kok takut sekali ke tempat yang seperti ini misalnya ya, ke tempat yang misalnya kan ini ada orang yang misalnya takut dia ketemu ke pegunungan ya, daerah pegunungan tinggi sekali, takut tuh kenapa gitu ya. Apa sih ya, kalau yang lain kan senang kawan-kawan gitu, atau misalnya ke pantai gitu ya, kenapa dia kok takut ke tempat yang pantai yang banyak airnya seperti itu ya, begitu ya, atau ya takut terhadap sesuatu misalnya ya, itu bisa kira-kira ditanyakan ya mungkin ke orang tua atau ada rasa gangguan gitu kalau memang ataupun ada yang menghambat gitu ya. Kenapa kok misalnya kok susah ya menjalin hubungan pertemanan dengan orang baru seperti itu. Ya boleh-boleh saja, karena memang
Biasanya memang sebagian mungkin kita bisa mengingat ya peristiwa masa kecil tersebut, tapi memang pada sebagian orang bisa muncul mekanisme pertahanan egonya, itu namanya represi. Jadi sehingga memang betul-betul kejadian tersebut ditekan ya, ditekan sehingga kita lupakan dari alam sadar kita, sehingga kita sulit untuk mengingatnya kembali. Ya. Mungkin jadi membutuhkan usaha untuk bisa dapat mengingatnya kembali ya. Nah, tapi itu nanti juga sebetulnya bagian dari terapi ya. Kalau memang nanti perlu dikonsultasikan, itu nanti bagian dari terapinya adalah itu ya, dan kita nanti akan diingatkan kembali karena memang jadi gangguan-gangguan kejiwaan yang non psikotik ya, seperti gangguan-gangguan kecemasan ataupun gangguan-gangguan mental lainnya pada masa dewasa ya, bahkan gangguan-gangguan gangguan seksual seperti itu ya. Bisa saja. Penyimpangan perilaku seksual itu juga kemungkinan besar itu ada memang suatu kejadian traumatik ya di masa sebelumnya, di masa anak-anak misalnya, ataupun di masa remaja-remaja awal, mungkin seperti itu bisa saja terjadi. Benar-benar dokter. Jadi dokter, dari perbincangan kita tadi kan pada trauma pada masa anak, artinya kan orang tua dan orang terdekat ini yang berperan nih dokter. Betul sekali. Nah jadi nih dokter, peranan orang tua atau orang sekitar itu untuk mencegah atau juga membantu anak-anak yang sudah mengalami trauma ini gimana dokter? Iya, jadi betul sekali ya. Jadi tadi ya orang tua adalah sumber pemberi rasa aman, rasa nyaman ya, dan untuk menghilangkan emosi-emosi yang negatif yang mungkin yang pasti sering terjadi ya pada masa anak-anak ya, pada masa pembelajaran ya, proses pertumbuhan perkembangan ya. Nah, jadi memang harus ini ya, orang tua ya pertama ya harus bagus dulu ya mentalnya ya, harus betul-betul bersiap jiwa ya. Jadi usahakan kalau lagi sedang mengalami emosi negatif ya jangan dulu ya. Jadi betul-betul kalau kita mau mendekati anak, mau membimbing anak ya betul-betul pastikan dulu kondisi mental kita sedang dalam keadaan yang positif juga, dalam keadaan bagus seperti itu ya. Oke, kemudian ya kalau misalnya terjadilah misalnya suatu kejadian trauma. Ya. Oke, jadi orang tua harus memberikan dukungan, support ya, dan rasa aman ya. Yakinkan bahwa setiap manusia itu bisa saja mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif ya. Tidak apa-apa, itu jadikan pembelajaran ya, nanti insya Allah si anak akan bisa lebih kuat ke depannya ya dalam menghadapi hidup ya, dijadikan pelajaran seperti ke depannya, jadi diambil hikmahnya seperti itu ya. Nah, dan sampaikan bahwa orang tua siap untuk membantu si anak kembali pulih lagi ya, kembali pulih dari kejadian traumatiknya tersebut ya. Jadi mendampingi jadi terus mendampingi, memberi semangat, memberi support ya, supaya si anak bisa cepat pulih kembali. Jadi memang sangat besar sekali peran orang tua ya tadi. Jadi intinya emang orang tua juga harus sehat mental gitu. Betul. Baik dokter, ini sebenarnya sangat menarik, tapi kalau nih kita mau konsultasi lebih lanjut, kemana bisa menjumpai dokter khususnya ini kasus-kasus anak ya dokter ya? Iya, betul. Baik, jadi memang apabila misalnya tadi ya ada anak-anak kita ya ataupun anggota keluarga kita ya yang mengalami suatu kejadian traumatik dan kemudian berlanjut ya menjadi suatu misalnya gangguan-gangguan reaksi stres akut atau gangguan stres pasca trauma PTSD seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, gejala-gejalanya ya yang tadi ya seperti sering-sering mengalami flashback, kemudian bisa juga mimpi buruk ya, sering-sering mimpi buruk kejadian tersebut, mimpi buruk tentang kejadian traumatik tersebut ya, kemudian sering tidak fokus pada saat di sekolah belajar ya, terganggu pelajaran pun menjadi nilai-nilai pelajaran turun ya, kemudian juga hubungan pertemanannya dengan kawan-kawan sebaiknya terganggu ya. Nah, kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh ya, mungkin kadang-kadang juga bisa terjadi ledakan kemarahan tiba-tiba tanpa sebab ya, mungkin pada anak lebih kecil. Nah, ya bisa, coba ya, bisa kasih support, dukungan, rasa nyaman, aman ya. Nah, tapi kalau tidak juga ada perubahan pada diri si anak, butuh
pertolongan yang lebih lanjut, ya jangan ragu, jangan segan, datanglah ke tempat profesional kesehatan mental ya, seperti ke psikolog atau psikiater ya. Kalau psikiater boleh datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada psikiaternya ya. Ya khusus kalau misalnya kalau menjumpai saya, saya ada praktek di rumah sakit Universitas Sumatera Utara, Sakit USU dan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ya. Baik dokter, jadi ada 2 tempat kalau mau menjumpai dokter lebih lanjut, ada di Rumah Sakit USU dan Rumah Sakit Adam Malik ya dokter. Betul sekali. Baik dokter, terima kasih sekali lagi karena sudah mau berbagi lagi dokter. Iya sama-sama. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Senang kita sekali di lain waktu bisa ini lagi dokter ya. Iya siap, insya Allah ya. Baik dokter, terima kasih. Mungkin itu saja untuk episode kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang menonton. Saya akhiri dengan salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.